jamah kami menjadi manusia baru. Karena kami tahu kalau kami pengikut-Mu, kami tidak menjadi manusia baru. Janji di dunia, surga kekal itu bukan milik kami. Tetapi kalau kami jadi pengikut-Mu, kami menjadi murid-Mu, kami mau tinggalkan manusia lama kami ini. Dan kami menjadi manusia baru. Kami akan menerima janji-janji Tuhan di dalam dunia ini, dan juga surga yang kekal adalah milik kami. Hamba-Mu hanya memohon kepadamu melalui pujian ini, melalui firman Tuhan yang sebentar kami dengar, bisa merubah sikap watak karakter kami, merubah manusia-manusia lama kami. Kami tinggalkan dan kami bisa menjadi manusia baru. Dan kami tahu kalau kami sudah menjadi manusia baru, hidup kami senantiasa berkenan. Kami dicintai, bahkan kami menyenangkan hati. Engkau senang kepada kami. Senangkan kepada kami Tuhan. Tapi kalau kami masih manusia yang lama, kami adalah pengikut-pengikut-Mu, tetapi kami hidup di dalam suam-suam, tidak panas dan tidak dingin. Kami percaya Engkau akan memuntahkan kami. Mari Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman. Firman yang penuh dengan kuasa. Jamah kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan semua. Karena firman-Mu berkata kalau kita mendengar firman Tuhan, apa yang Kau berbicara hari ini, dan kami lakukan semuanya, Engkau jadikan kami kepala bukan ekor. Kami naik terus dan tidak turun. Terima kasih. Dudukkan kami manis seperti Maria. Berikan hamba-Mu kuasa urapan Tuhan daripada-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan yang akan disampaikan tidak akan kembali begitu saja. Roh-roh ngantuk, kuasa kegelapan yang datang kepada setiap anak-anak-Mu untuk mengganggu pikiran mereka, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Sambil saya menunggu kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan, ya supaya bisa cepat untuk siap, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Depan kursi ada kosong, di belakang jangan dibuka lagi, di depan sudah kosong, mari kita duduk, kita penuhi tempat ini ya. Oke, semua sudah siap? Kita sama-sama, ini satu firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Tetapi ini bukan khotbah saya, tetapi perlu kita ingatkan bahwa kita ini bisa merenung-renungkan, kita ini menjadi murid Tuhan, kita menjadi pengikut Tuhan, atau kita ini menjadi muridnya, mohon maaf, muridnya setan atau pengikutnya setan. Ya, karena di dalam Yohanes 10 ayat 10, kalau kita mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada kehidupan dalam hidupnya. Tapi pencuri datang hanya membinasakan kita. Jadi kita ini pengikut Tuhan, pasti ada kehidupan. Tetapi kalau kita pengikut kegelapan, kuasa kegelapan, banyak kuasa kegelapan yang anak-anak Tuhan ikut. Itu kita adalah pengikut-pengikut setan. Kita merenungkan baik-baik hari ini. Banyak mengatakan saya ikut Tuhan, tetapi sadarlah kita ikut Tuhan atau kita ikut setan. Karena beda-beda tipis. Maka itu pagi hari ini kita sama-sama renungkan baik-baik. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, tolong dikeluarkan, cuma sedikit yang Tuhan ingatkan di dalam pujian ini. Yesus jamah kita menjadi manusia baru. Di dalam Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua dia katakan, tolong ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi saya minta tolong ya, kalau bisa ini tulisan ini dibesarkan, bisa enggak? Kalau tidak bisa kita hapuskan, tidak usah pakai tulisan. Sebab saya lihat senantiasa dari bagian multimedia sana kasih tulisan kecil terus.
Jadi orang-orang tua itu tidak bisa lihat. Termasuk saya juga ini orang tua. Kadang setengah mati mau membaca. Ini tidak tahu maksudnya apa, saya kurang jelas. Saya menunggu. Besar kalau bisa semua. Karena jemaat-jemaat kita ini sudah banyak umur. Ya sudah umur ya yang besar. Lebih besar lagi, ya saya menunggu. Tunggu sampai besar. Kalau tidak besar saya tidak akan memulai. Karena saya kepingin semua jemaat Tuhan itu diberkati. Ya ini kan bagus sebenarnya. Kadang saya tidak mengerti maunya bagaimana. Ya ini kan bagus. Oke? Siap semua ya? Haleluya. Dikatakan di sini surat Korintus yang kedua dan dituliskan oleh Rasul Paulus, dan kita tahu Rasul Paulus ini orang yang dipakai sama Tuhan, orang yang sudah bertobat dan orang yang betul-betul diberikan pewahyuan yang begitu luar biasa, menuliskan di dalam perjanjian baru 3/4 bagian ya dia menuliskan. Dia tuliskan di sini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita ini pengikut Kristus. Kita ini murid-muridnya Tuhan. Apakah kita ini sudah dirubah sama Tuhan menjadi ciptaan baru? Atau dalam mengiringi Tuhan, ikut Tuhan, tetapi manusia lama masih tetap terus seperti itu. Ini yang Tuhan tidak mau. Jadi sekarang kita boleh memeriksa diri. Bagaimana kehidupan kita? Tapi saya percaya manusia tidak bisa merubah dengan manusia. Polisi tidak bisa merubah. Penjara tidak bisa merubah. Tetapi yang bisa merubah kepada kita adalah firman. Yang bisa merubah kepada kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Supaya biar firman Tuhan yang disampaikan dengan kesungguhan, dengan hati yang tulus. Dan firman itu bisa masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam lubuk hati kita. Dan kita bisa menjadi manusia baru. Karena beda. Manusia baru dengan manusia lama itu lain. Orang terang dengan orang gelap itu lain. Maka itu kita terus ada di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang saat ini kurang lebih 50 orang. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan biar merubah kepada kita, rubah kepada kita. Tentu tidak semua bisa dirubah. Bukan Tuhan bukan Tuhan tidak punya kuasa. Tetapi Tuhan senantiasa, Wahyu 3 ayat 20, dia mengatakan, aku berdiri di depan. Tinggal engkau buka, aku masuk. Tetapi aku berdiri ke depan, engkau tidak mau buka, engkau tutup hati, menjadi orang yang keras hati. Tuhan tidak akan masuk, Tuhan tidak pernah memaksa. Maka itu Tuhan dikatakan, dia hajar kepada kita, hendaklah hatimu bertobat. Wahyu 3 ayat 19. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungkan. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Kemarin saya pulang dari luar kota, saya sempat ketemu anak kecil ada di rumah kami. Dipanggil oleh saudara Kesia, dan sesudah itu dia difoto segala semua, dan rencana foto ini dipakai untuk pelajarannya Kesia. Hasil dari foto bagaimana? Sesudah itu kami sampai dan anak ini akan diantarkan pulang. Anak masih umur 11 tahun, diantar pulang ke rumahnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat anak ini waktu mau diantarkan pulang. Kesia minta tolong, ada satu anak muda, persis dia lewat sini, dia akan pulang ke rumahnya dan satu jalan dengan anak ini. Dan pada waktu itu anak muda ini sudah mampir ke sini,
sudah mau mengambil kepada dia untuk jemput, bawa pulang. Dia tidak mau. Saya tidak mau di antara orang. Karena saya tidak kenal sama orang ini. Anak kecil umur 11 tahun. Ngomongnya ketus. Saya tidak mau anak saya diantar. Sebab saya tidak kenal orang ini. Oke, saya bilang kalau engkau tidak kenal, sekarang saya kenalkan. Kan tidak salah. Kalau engkau tidak kenal sama orang ini yang mau mengantar kepada engkau, ya bagus, dia punya prinsip bagus. Sekarang saya kenalkan. Ayo, kenalkan. Untuk suruh datang kenal, tidak mau kenal. Tidak mau kenal. Diomongi nasihat baik, segala semua, tidak mau. Dan harus hanya minta Kesia yang antar. Saya hanya berpikir, Tuhan, anak ini gimana? Apakah dia pergi gereja? Apakah dia percaya Tuhan? Percaya. Ke gereja pergi. Tapi kenapa? Dia sudah mengikuti Tuhan, tetapi karakter lamanya masih ada seperti ini. Dan begitu keras prinsip. Nah ini. Dan saya katakan kepada saudara Kesia, engkau sudah panggil anak ini untuk difoto. Pulang kasihlah kita aturan angpau. Sedikit tidak angpau cukup. Kasihkan. Pada waktu kasih angpau kepada dia, dia tolak. Anak 11 tahun. Dia tolak. Tidak mau. Loh ini angpau loh. Orang kalau dikasih angpau, belum dikasih saja, baru sodor cepatan ambil pumpung, belum berubah pikiran. Ini dikasih ditolak, dirayu segala semua, tidak. Saya bilang kacau ini kalau begini. Dan saya mulai merenungkan. Istri saya mulai melihat. Inilah saya bilang. Kalau didikan sama Tuhan tidak benar. Karena dia masih manusia lama. Upah dosa itu adalah maut. Bangsa Israel pada zaman itu juga keras seperti begitu. Juga zaman Tuhan Yesus berapa banyak orang-orang yang keras. Tapi saya percaya kalau mereka datang kepada Tuhan dan dirubah sama Tuhan, mereka akan dirubah menjadi manusia baru. Terbeban di dalam hati saya. Inilah beban. Sehingga saya mulai mencoba dengan anak-anak saya yang ada di sini, yang Tuhan percayakan digembalakan. Anak ini disuruh semua dia tolak dan tidak mau. Mukanya umur 11 mencucu terus. Saya bilang kalau saya punya anak seperti ini, kalau saya punya cucu seperti ini, mungkin di pohon kelapa tiap hari Indonesia Raya saya gantung mereka. Tapi ini seperti begini. Saya coba. Dan pada waktu itu anak kaum muda sedang beribadah. Dan saya melihat anak-anak kaum muda ini sudah diberitahu sepeda motor diparkir semua di belakang. Tapi mereka tidak. Kembali lagi parkir ke sini. Pak, tidak boleh parkir. Boleh. Cuma lebih indah kita taruh ke belakang. Sebab sekarang ini banyak yang jahat. Saya tinggal bicara. Tolong kasih tahu sepeda motor anak-anak pindah ke belakang. Tujuannya apa? Saya mau melihat. Adakah anak-anak di jemaat Tuhan yang ada di sini? Waktu disuruh cucu dan lain-lain. Nah ini tugas kita. Untuk mendidik. Tentu tadi kita melalui pujian, penyembahan. Dan saat ini kita mendengar firman Tuhan. Supaya merubah. Dan kita melihat orang yang sifat karakter seperti begitu. Janji-janji Tuhan tidak akan tergenapi di dalam hidupnya. Karena apa? Rencana mau kasih sama dia itu angpau. Tapi karena sifat atau kelakuan seperti itu, angpau wurung masuk kembali. Lumayan.
Yang rencananya mungkin mau dikasih 200.000, mau dikasih 500.000, bukan gampang loh kalau dikasih 500.000. Ternyata angpau itu wurung, dah jadi masuk kembali ke kantong. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat itu hilang karena apa? Karena kekerasan hati. Maka itu firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau engkau mau mendengar suara Tuhan, kalau engkau mau mendengar ada nasihat-nasihat pemimpin-pemimpin, ada nasihat orang-orang tua, nasihat segala semua, engkau mau mendengar nasihat orang-orang yang di atas kita, engkau mau mendengar, Tuhan katakan, maka Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tetapi di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-15, coba kita melihat. Ulangan 28 ayat ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala apa? Kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Jadi saya berdoa, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan susah. Masa-masa yang terakhir 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikeluarkan. Masa-masa yang terakhir ini adalah masa sukar. Maka itu apa yang dikatakan Rasul Paulus? Diteruskan kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu semua terjadi, kesukaran-kesukaran itu adalah seizin daripada Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang dekat. Tuhan sudah mau datang. Maka itu Tuhan izinkan pergumulan, masalah, beban-beban hidup semua. Agar supaya kita punya persoalan, masalah, kita datang kepada Dia. Karena pertolongan hanya datang daripada Dia. Pertolongan bukan datang daripada manusia. Maka itu di dalam gereja, pemimpin-pemimpin harus tegas. Seorang penggembala menyampaikan firman harus tegas. Kita tidak perlu takut kepada siapa-siapa. Tuhan bilang kalau ada salah, berbicara. Nasihati, tegur. Tidak mau ya sudah. Tapi tujuannya untuk demi kebaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama. Kita buka di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-23. Matius 8 ayatnya yang ke-23. Tersentuh hati saya waktu saya mendengar firman Tuhan pada hari Kamis. Dan inilah Tuhan bawa. Sebelum disampaikan oleh hambanya, Tuhan sudah taruh di dalam hati saya tentang firman Tuhan ini. Dan saya harus sampaikan. Ya, tentu semua koki, masak, masing-masing ada lain rasa. Tangannya. Tentu semua penyampaikan firman, dia mengambil dari satu ayat atau satu cerita dari Alkitab, dia punya cara mengulasnya berbeda. Dan saat ini mari saya ajarkan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca Matius 8 ayat 23. Perikop di sini, angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya.
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sama-sama jemaat 1, 2, 3. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saat ini kita sudah membaca dan mendengar, perikopnya bunyi angin ribut diredahkan. Dan saya percaya kita jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini sedang mengalami angin-angin ribut. Tapi saya percaya angin ribut apapun, kalau Tuhan mau meredahkan, tidak ada satupun yang bisa menahan. Setenang apapun, kalau Tuhan mau menggoncangkan, tidak ada yang mustahil. Semua bisa. Dan kita melihat di sini satu cerita firman Tuhan. Semua pada murid-murid pada waktu 2000 tahun yang lalu. Pada waktu Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia lolos di dalam ujian 40 hari 40 malam di padang gurun. Dia mendapatkan kuasa daripada Bapa di surga. Dia mulai turun dalam pelayanan. Dalam pelayanan mujizat demi mujizat Allah izinkan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu orang melihat mujizat, banyak yang mau mengikuti Tuhan. Contoh, mujizat 5 roti 2 ikan. Semua pada waktu itu orang melihat begitu banyak Tuhan Yesus menyatakan mujizat. Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu mengikuti Tuhan Yesus sampai di tempat yang sepi, orang berkata kepada Tuhan Yesus, ini ada 5.000 orang yang mengikuti kita Tuhan Yesus. Bagaimana? Mau dikasih makan apa? Ini tempatnya sepi. Tuhan Yesus hanya melihat. Dan dia bertanya, apa yang ada kepada kamu? Mereka bilang, kami tidak punya apa-apa. Sebanyak orang ini kami kasih makan kepada mereka. Kami berada di mana? Pabrik roti tidak ada. Pabrik kue tidak ada. Pabrik apa, nasi, segala semua tidak ada. Tapi yang kami punya, ada seorang anak kecil datang. Dia mungkin datang berkata, Tuhan Yesus, aku punya. Punya apa kamu? 5 roti 2 ikan. Tetapi 5 roti 2 ikan bagaimana harus kasih makan orang sebanyak itu? Tuhan Yesus nyatakan mujizat. Dia ngambil 5 roti 2 ikan itu. Dan dia suruh kepada jemaat-jemaat Tuhan, orang pengikut-pengikutnya yang begitu banyak. Ayo kamu duduk. Gak pakai kursi seperti ini. Tentu duduk di rumput. Ayo kamu duduk. Mereka mau duduk. Bisa juga menceritakan ketaatan. Bisa menceritakan kerendahan hati. Dan pada waktu itu dia ambil 5 roti 2 ikan. Dia mengadakan kepada Bapa di surga. Dengan ucapan syukur. Dan kita melihat. Bapa di surga turunkan semua itu berkat. Dan pada saat itu mereka berkelimpahan. Dibagi 5 roti 2 ikan lebih 12 bakul. Nah disitulah mereka melihat mujizat. Tuhan Yesus nyatakan banyak mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Sehingga pada waktu itu sampai terakhir Tuhan Yesus mau ke seberang. Lewati danau Galilea. Tapi kita melihat danau itu kan tempatnya tidak bergelombang. Namanya danau, paling gelombangnya kecil-kecil. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus mau seberang sana. Di situ dia katakan di dalam ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus jalan, murid-murid mengikuti dia. Karena apa mengikutinya? Ada udang di balik batu. Supaya melihat mujizat, melihat pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Mengikuti. Dan kita melihat di dalam perjalanan dari seberang situ lewati danau Galilea. Di dalam perjalanan, di dalam firman Tuhan mengatakan,
ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Pada waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus, itu tindakan yang sudah benar. Tindakan yang sudah besar. Jangan kita ikut yang lain. Kita harus ikut Tuhan Yesus. Itu adalah tindakan atau mengambil keputusan yang sudah benar. Kita yang datang pagi hari ini yang mengikuti Tuhan Yesus, kita mau datang kepada Tuhan, itu adalah tindakan yang benar. Kalau kita tidak sudah percaya Tuhan Yesus, kita tidak mau datang kepada Dia, mencari Dia. Apalagi hari ini adalah hari Sabat, tidak mau datang, itu tindakan yang salah. Tapi Tuhan Yesus ini begitu luar biasa, waktu Dia mau seberang, murid-murid itu mengikuti Dia. Orang mengikuti Tuhan Yesus bukan aman-aman saja. Bukan fine-fine saja. Ikut Tuhan Yesus kaya, ikut Tuhan Yesus diberkati, ikut Tuhan Yesus jadi ini, tidak. Tuhan bilang, engkau mau menjadi muridku harus pikul salib, menyangkal setiap hari. Jadi ikut Tuhan itu bukan langsung seperti itu jadi baik-baik saja. Tidak. Harus ada salib yang Tuhan izinkan. Kita mau ikuti Tuhan supaya manusia lama kita itu harus dimatikan dulu. Tuhan janji. Kita ikut Tuhan. Kita pasti disertai Tuhan. Diberikan jalan keluar kepada Tuhan. Atau diberkati Tuhan. Tapi sebelum kita diangkat sama Tuhan, manusia lama dulu harus dimatikan. Kita harus menghadapi banyak salib. Maka itu Tuhan Yesus senantiasa memberikan contoh, menjadi teladan. Pada waktu Yohanes membaptis di sungai Yordan, Tuhan Yesus yang tidak berdosa dia datang, berikan dirinya, baptis saya. Yohanes Pembaptis mengatakan, saya tidak berhak untuk membaptis engkau. Membuka tali kasut pun juga saya tidak berhak. Tapi Tuhan Yesus bilang, biar melakukan kehendak Bapa. Dia jadi contoh. Dia dibaptis. Baptisan itu sebenarnya baptisan untuk orang berdosa. Bukan baptisan untuk orang benar. Ditenggelamkan. Tetapi kita melihat, Tuhan Yesus senantiasa memberikan contoh, menjadi teladan. Sehingga juga di dalam perjalanan selama 3,5 tahun, Dia senantiasa memberikan contoh, menjadi teladan. Dia datang ke dalam dunia. Bukan mereka baikin Dia. Dia sudah korbankan segala semua. Tetapi mereka dolimi Dia. Mereka jahati Dia. Bahkan mereka lepas orang yang berdosa. Barabas mereka lepas. Dan orang katakan, Yesus itu, Pilatus, salibkan Dia. Tapi Tuhan Yesus ikut saja. Dia menjadi teladan, itu namanya salib. Pada waktu Tuhan Yesus juga selesai itu, Dia harus menghadapi dengan tokoh-tokoh agama yang berdosa. Dia harus dihadapi, dia dicambuk, diapakan. Bahkan ada salib yang harus dia pikul. Diangkatkan salib itu naik Via Dolorosa sampai di ujung. Dengan jatuh, dipukuli. Itu salib. Dia memberikan contoh teladan. Dan tidak ada persungutan-persungutan yang ada di dalam hidupnya. Maka itu Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Nah kita dalam mengikuti Tuhan juga harus seperti itu. Harus ada salib-salib yang kita harus jalankan. Nah kita melihat di sini, pada waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus, dikatakan di sini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Loh kok ikut Tuhan? Kok ada masalah? Kok ikut Tuhan? Bukan fine-fine saja, kok ada masalah? Itu semua adalah seizin daripada Tuhan. Tuhan izinkan sekonyong-konyong. Saya hanya berpikir sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Ayub. Ayub 1 ayatnya yang ke-14. Tiba-tiba
Ada orang datang kepada Ayub. Hartamu, hewanmu yang ada mati. Sekonyong-konyong tiba-tiba datang lapor kepada Ayub. 4 kali datang lapor kepada Ayub. Hewanmu ini mati. Hewan yang ini mati. Hewan yang ini mati. Hewan yang ini mati. Bahkan terakhir kali anakmu yang 10 itu mati. Tiba-tiba. Jadi kita juga dalam mengikuti Tuhan, pasti ada tiba-tiba yang datang. Nah, kita harus berjaga. Sekarang kita sampaikan firman, dan firman itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Akan tiba-tiba datang. Tapi kita melihat Ayub, pada waktu dia mengalami tiba-tiba datang. Ya, dia hanya menjawab apa? Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 tolong dikeluarkan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayatnya yang ke-22 coba dikeluarkan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, inilah yang begitu luar biasa. Dalam semua yang dia dengar ini, yang dia mengalami, mulutnya tidak ada kata-kata persungutan. Tidak ada keluarkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa Tuhan harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Tidak. Tujuan kita mendengar firman Tuhan ini, kita belajar. Ikut ini. Tetapi susah. Bukan gampang. Kok bisa mengucap syukur? Kok orang kita berbuat yang baik, kok dia berbuat yang jahat sama kita, kenapa? Kok kita bisa begini, bisa tidak marah? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ini rohaninya sudah bagus, pertumbuhan kita dengan Tuhan itu indah, bisa keluar itu. Itulah yang Tuhan senang. Yusuf bisa naik ke atas, menjadi wakil daripada Firaun, karena tidak ada persungutan-persungutan yang keluar dari mulutnya. Ayub bisa diberkati 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 2. Karena tidak ada persungutan-persungutan yang ada. Nah, saat ini kita jadi pengikut Tuhan. Mari. Dikatakan tadi di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Danau itu bukan tempatnya gelombang. Danau itu tenang. Airnya tenang. Gelombang itu di laut. Kalau di danau mungkin ada gelombang, tapi untuk gelombang kecil-kecil. Tempat kita main perahu-perahuan. Taruh perahu di situ main. Saya ingat pada saya waktu kecil dulu. Saya pergi di tempat danau, saya main itu bikin kapal-kapal kecil daripada kertas. Saya taruh di situ, ada gelombang kecil-kecil, ya itu di danau. Tapi kalau di laut itu gelombangnya besar sekali, naik turun. Tapi heran, kok di danau diizinkan sekonyong-konyong mengamuk angin ribut itu, ngamuk, marah dia. Berarti angin yang begitu besar, tolak jadi gelombang yang begitu besar, mengamuk. Kita ikut Tuhan, kadang diizinkan seperti ini. Ada mengamuk-mengamuk yang ada. Itu semua terjadi adalah seizin daripada Tuhan. Sekali lagi, semua terjadi seizin daripada Tuhan. Danau kok bisa ada seperti ini? Itu karena Tuhan. Tetapi kita melihat di sini. Sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini berbicara di dalam Matius, berbicara di dalam Markus, berbicara di dalam Lukas, berbicara juga di dalam Yohanes.
Kalau ada di yang lain, cerita juga sama. Perahu ini mau tenggelam. Ada berapa banyak perahu-perahu yang sedang mau tenggelam? Ya. Ada berapa banyak yang mau tenggelam sehingga perahu ini sudah mau tenggelam. Karena apa? Gelombang. Tentu gelombang itu kalau datang dia tolak itu masuk di kapal. Air masuk ke dalam. Kalau dia masih main itu air di atas dek saja. Tidak apa-apa. Tapi kalau air itu sudah masuk di dalam palka dalam. Biasanya air itu masuk dia main di atas dek saja. Maka itu di dalam pinggiran dek itu ada dikasih lubang. Supaya air masuk. Keluar, masuk, keluar. Kita ingat beberapa saat yang lalu ada kapal yang sedang jalan, gelombang hantam itu air main di atas. Tetapi ada satu lubang yang namanya manhole. Kalau manhole itu tertutup yang baik, air itu masuk melalui manhole, dia akan masuk itu air turun terus sampai ke bawah. Maka itu waktu gelombang besar, kamar mesin juga harus ditutup semua. Dan kapal itu mau tenggelam. Perahu itu mau tenggelam. Karena apa? Karena ada badai. Saya tidak tahu perahu-perahu yang ada di sini. Kapal-kapal yang ada di sini. Yang sudah mau tenggelam. Istilahnya hidup sudah di ambang pintu. Mungkin penyakit dokter sudah mengatakan kronis. Ini sudah tidak ada jalan lagi. Dokter mengatakan sudah dia mau makan pisang kasih jangan satu tandan kasih dia makan semua. Kalau dia mau mandi sudahlah jangan mandi di bak lah. Ya, bawa sama dia ke pacet suruh rendam itu air dingin. Itu ini. Dia mau apa kasih saja sama dia. Karena apa? Ini sudah mau mati. Kan banyak dokter mengatakan senang-senangkan dia saja ini sudah mau mati. Tetapi mungkin juga perahu yang sudah mau tenggelam. Di dalam rumah tangga kita ini sudah mau tenggelam. Sudah mau hancur semua. Suami istri sudah mau berpisah. Anak-anak sudah mau lari semua karena melihat keadaan seperti begini. Sudah mau tenggelam. Semua sudah pada putus asa. Saat ini pandemi COVID-19 banyak orang putus asa. Jemaat Tuhan yang ada di sini dalam nama Tuhan Yesus, jangan putus asa. Sudah mau putus asa. Jangan takut. Mungkin ada yang di antara kita yang ekonominya sudah tergoncang. Bahkan sudah nyatakan faillit. Angkat tangan. Debt collector mulai datang kejar. Bank mulai adakan penyitaan, segala semua. Sehingga apa aset yang kita punya habis semua. Itu juga menceritakan perahunya sudah mau tenggelam. Banyak. Dan saat ini diizinkan digoncang kiri, digoncang kanan. Tapi kita tidak perlu takut. Tetapi kita melihat di sini kita belajar Yesus tidur. Yesus tidur. Sehingga dikatakan di sini, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yang kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pak Yesus itu kok ngoroan Pak, tiduran tok. Yang mau dibicarakan Yesus tidur, kita ambil contoh daripada dia. Punya pergumulan, punya masalah, dia tenang. Orang yang tenang baru bisa tidur. Dia tenang. Maka itu Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, taruhlah Yesus dalam hidup kita.
Taruhlah kebenaran di dalam kehidupan kita. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Berapa banyak orang tidak ada damai. Berapa banyak orang tidak ada ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Karena tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Maka itu kita yang dikasihi Tuhan, jemaat Surya Kebenaran, berdoa, cari ini kebenaran. Siapa itu adalah kebenaran? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 17. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus adalah kebenaran. Makanya gereja kita dikatakan jemaat Surya Kebenaran. Kejar terus jemaat Tuhan yang ada di sini supaya jemaat-jemaat Tuhan ini jadi benar. Karena Tuhan Yesus benar. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Tolong dikeluarkan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita belajar. Kembali lagi tadi, Tuhan Yesus tidur. Tidur. Ada masalah tidur, tenang. Saat-saat ini saya sedang menghadapi orang-orang yang sedang kolaps. Orang-orang yang sedang bangkrut. Sehingga malam saya bisa telepon mereka. Dia bilang, kamu kok bisa dengaran telepon saya? Saya mulai dari malam tidak bisa tidur. Saya hanya mau bisa tidur kalau saya minum obat. Tidak bisa tidur. Karena apa? Takut, gelisah, bingung. Tidak ada damai. Tidak ada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kita melihat begitu banyak pergumulan murid-murid teriak, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kalau engkau tidak tolong kepada kami, kami binasa. Tetapi Tuhan tetap tidur. Gelombang yang begitu besar, banting kiri, banting kanan. Bahkan dikatakan dia tidur di buritan, itu pantat kapal itu naik ke atas, turun naik ke depan, turun naik ke atas. Itu luar biasa. Jadi kita kalau mau naik kapal, kita cari tengah. Di tengah-tengah, jangan di depan, jangan di belakang. Karena kalau ada gelombang itu di situ, kalau ditenang itu tenang sekali. Pak, Bapak kok bicara begitu? Saya pernah mengalami. Saya pernah sebulan di atas kapal. Nakoda katakan, Pak, ini kamar. Bapak tidur di sini. Karena pada waktu itu kapal saya tenggelam. Dan kapal saya satu baru turun. Pergi ke sana untuk menolong. Saya dikasih tidur di kamarnya nakoda. Dan mungkin nakoda bilang, Bapak kok pergi tidur di belakang dan lain-lain. Tidak. Pak, Bapak tidur di sini. Kalau di sini enak, Pak. Gelombang dan lain-lain, Bapak bisa tidur. Memang enak sekali. Coba Bapak lihat kalau di belakang gelombang turun mukanya. Belakang ini naik. Naik depan, belakang itu kena, setengah mati. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu, dia ada di belakang, gelombang begitu besar, dia bisa tidur tenang. Kenapa dia bisa tidur tenang? Karena ada Bapa di surga, dia adalah Tuhan. 100% Tuhan. Waktu itu juga masih 100% manusia. Tapi dia Tuhan. Yang membawa berkat, yang membawa kabar baik, yang percaya kepada dia, yang bisa tenang. Tuhan Yesus tenang. Nah, kita juga dalam mengiringi Tuhan, menghadapi masalah-masalah, berusaha tenang. Jangan gerusa-gerusu, jangan bingung dan lain-lain. Tenang dulu. Menghadapi masalah segala kesudahan sudah dekat, maka itu kita harus tenang dulu menghadapi ini. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Tadi malam saudari Ivon telepon kepada saya. Om, ini gimana Om? Ada waktu Om, saya berbicara, ya pasti bisalah. Kamu anak saya, apa yang kamu mau berbicara, ayo. Anak saya Josi, kemarin atau kemarin dulu, main internet di rumah tetangga.
Pulang jam 10. Saya sudah habis main segalanya semua. Terjadilah. Ada kecurian. Sehingga yang punya rumah mungkin cerita itu lapor. Dan sekarang intinya, dari pihak polisi datang untuk supaya Hengki bawa kepada Josie ke kantor polisi untuk memberikan cerita, bawa ke kantor polisi. Itu yang diminta. Dan juga yang punya rumah ngomong supaya Hengki ini pergi ke polisi juga bawa Josie. Menurut Om bagaimana? Josie sekarang ada di gereja. Menurut Om bagaimana? Saya bilang satu kuncinya, tenang dulu kamu. Jangan bingung. Ya tapi apa gini? Sudahlah, tenang dulu, sabar. Kamu kan pintar nyanyi, ayo nyanyi dulu. Allah itu baik. Udah gitu, nyanyi dulu. Ayo bilang, Allah itu baik. Nyanyi di Allah itu baik. Sesudah itu baru saya ngomong, Tuhan kasih hikmat. Waktu kamu disuruh menghadap polisi, kira-kira ini polisi ada bikin surat panggilan apa tidak? Tidak ada. Kalau Tuhan udah kasih bikin surat panggilan, ya tidak usah kamu datang. Ngapain kau pusing? Kecuali ada surat panggilan, pertama tidak datang masih tidak apa-apa. Kedua tidak datang masih tidak apa-apa. Ketiga mungkin baru ada urusan. Joko Chandra, tahu kan, korupsi, dipanggil. Pertama datang. Kedua dibikin surat lagi, panggil lagi. Jadi sudah tidak usah pusing. Jadi gimana? Ya sudah. Jadi gimana ini Josie? Gimana ini? Saya bilang Josie kemarin ada ikut dengan Tiffany mereka sama Michael. Ya sudah Josie tidak usah bawa pulang lah. Biar tidur di tempatnya Pak Budi kan tenang. Maka itu ada saudara kita Pak Budi ini. Yang senantiasa memperhatikan, tidur saja di sana kan. Tapi gimana? Bilang saja, karena firman Tuhan mengatakan kita jadi orang harus tulus dan cerdik. Bilang saja, Josie lagi pergi kemana? Ke rumah neneknya di Jember. Pulang dari Jember bawa PY kasih Bapak Gembala. Kan begitu saja kan. Lagi ke Jember. Jadi malam-malam itu. Tapi kalau kita tidak tenang, kita menghadapi masalah, kita melihat apa yang terjadi. Mungkin saat ini Hengki tidak pulang. Dia lagi dipreteli di kantor polisi sana. Ivon bisa pimpin pujian enak. Tidak usahlah, tenang saja. Ada kita punya Lai di sini, si Manjunta kan minta tolong. Horas. Ya. Tapi kan tidak ada surat panggilan, kenapa bingung? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada masalah, semua jangan bingung. Berapa banyak orang rohaninya tidak bagus, ketemu bingung. Bahasa Hongkong bilang cincang, gupuk kiri, gupuk kanan, yopo iki, mati kon. Dah, tidak. Duduk tenang. Segala kesudahan sudah dekat. Kita harus punya penguasaan diri. Nah ini ya yang Tuhan taruh. Mungkin saya menyampaikan Bapak Ibu masuk, dengar, ingat firman Tuhan bilang firman yang disampaikan tidak akan kembali begitu saja. Firman ini masuk dalam hidup kita. Sekarang ini Tuhan mau supaya angin ribut itu diredakan. Angin ribut diredakan. Ya. Tuhan mau, Tuhan tidak punya rencana yang jelek kepada kita. Rencana-rencana Tuhan itu indah. Yeremia 29 ayat 11, tolong dikeluarkan. Pegang baik-baik itu. Tuhan punya rencana bukan rencana yang jelek. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Pada Tuhan huruf besar. Mengenai kamu demikian firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pak, Ibu, anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Jangan abaikan firman Tuhan. Katakan saya punya harapan. Masa depan saya punya. Teruntuk kepada orang benar. Kalau orang fasik, masa depanmu madesu.
Kalau orang yang suam-suam kuku, tidak ada masa depan. Tapi kalau kita benar, kita orang yang setia sama Tuhan, kita orang yang taat, kita yang sungguh-sungguh, masa depan itu ada. Benar loh. Saya duduk di belakang, Tuhan bilang ini firman, angin ribut diredakan, ditujukan kepada orang benar, orang yang sungguh-sungguh, bukan orang yang suam-suam kuku, yang tidak mau dengar-dengaran dan lain. Oh, tak pegang ini, tak pegang. No, tidak berlaku ini firman. Tidak berlaku untuk kita. Tetapi kalau kita mau mendengar Ulangan 28 ayatnya yang pertama, mau mendengar dan lakukan, ini berlaku untuk kita. Tuhan katakan, aku akan menjadi kepala. Kamu jadi, kita dijadikan kepala. Tapi kalau kita ini hidup jadi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau dengar, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tidak bisa dibicarakan, pinggirkan dulu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan taruh. Tuhan punya rencana kepada kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Maka itu tadi firman Tuhan mengatakan, kita ini ya, mesti tenang menghadapi. Saya ambil contoh sedikit. Hari Senin, hari Selasa, saya tiba-tiba saya telepon kepada Alek. Alek, kamu di mana? Om, saya sekarang lagi audit ini satu perusahaan, semua keuangannya seluruhnya, ya, perusahaan otomotif. Oh ya, baik, bagus, jalan terus. Tapi apa Om, dia bilang, ini Ina ini sudah pulang. Ina itu Pak Kris Jami punya anak. Itu yang di sebelah kiri. Sudah pulang. Kenapa? Nangis-nangis Om, katanya. Loh kenapa? Pak D-nya meninggal. Pak Kris Jami punya kakak meninggal. Nangis-nangis. Jadi baru masuk 1 hari, besok langsung teng hari minta pulang, nangis-nangis. Waduh, saya bilang jalat. Wes dijamin, kepala di bawah, kaki di atas. Ngomong kepada yang punya, ini anak luar biasa, anak yang takut akan Tuhan dari sekolah minggu dia sudah ini, anaknya jujur, anaknya pintar. Baru 1 hari dia udah nangis. Pulang, ya sudah, manusia. Kenapa meninggal? Saya hanya angkat telepon. Saya telepon kepada istrinya, Ibu Kris atau Mama Dope. Mama, pakai bahasa sana kan. Kenapa? Saya baru telepon. Nangis juga. Loh, nangis. Loh kenapa? Kakaknya Pak Kris mati. Ya sudahlah, semati yang mati sudah toh. Kenapa harus nangis seperti gitu? Mulai nangis dengan gaya ala sabu. Saya bilang Pak doa saja. Kalau orang sabu kalau sudah nangis Pak doa. Pak doa saja sudah. Tenang, tenang, tenang. Terus saya harus berusaha, mereka harus tenang, tenang. Tapi harus perlahan-lahan minta kuasa daripada Tuhan supaya kasih mereka tenang. Jadi sekarang bagaimana? Ini masalah. Dia bilang sekarang ini kami harus pergi urus ini. Almarhum ini dibawa pulang ke Kupang. Jadi gimana? Ya udah tahu Bapak bagaimana cara. Nangis lagi. Loh, masalah kok disambut dengan masalah ini? Habis gimana? Mau cari peti. Gimana cara kamu? Nangis lagi. Wes. Mandek. Aku kalau ngomong dengan orang nangis itu lama-lama saya jadi nangis. Wes, tidak melok-melok kayak gini-gini. Mana yang bisa ambil keputusan? Anaknya. Siapa namanya? Ini. Suruh telepon saya. Sebentar langsung sudah telepon. Bapak, gini. Kamu rencana bagaimana? Saya rencana mau datang Surabaya untuk mengurus. Urus apa? Urus petinya, urus jenazah ini dibawa pulang ke sana. Orang tua dibawa pulang. Oke, baik. Duduk diam. Mau peti model bagaimana? Coba Bapak kirim. Saya tinggal angkat telepon. Duduk tenang. Tidak lari sini, lari sana. Duduk tenang.
angkat telepon. Peti, tolong dikirimkan model-model semua, harga berapa? Klik, model-model semua. Ini. Harganya sudah paten. Ini. Kenal baik. Sudah kirim. Sudah, mau yang mana? Oh, yang ini Bapak. Mau ini. Oke, sip. Ya sudah. Kedua, maunya bagaimana lagi? Mau bawa pulang. Jadi mau bawa pulang itu harus menghadapi pesawat. Yang punya pesawat. Harus menghadapi agen. Harus lari ke Juanda atau harus lari kemana? Harus melalui Tokopedia atau online, saya kurang jelas. Sudah itu. Oke, baik. Duduk diam. Angkat telepon. Tolong ini. Hitung semua berapa harga. Klik 5 menit sudah turun. Harga sekian. Saya kirim sama dia. Yang dari hasil WA, ini harganya. Bapak, terima kasih. Kalau begitu saya tidak usah datang lagi. Kira-kira besok bisa apa tidak dibawa pulang? Sebentar, tanya. Yang punya peti, bisa sekarang masuk? Bisa. Pesawat, coba. Besok bisa? Bisa. Saya hanya jawab, bisa. Kalau begitu, Bapak saya tidak usah datang ya. Tidak usah. Ngapain kau harus datang di sini? Belum tentu kau tahu. Sebentar kau harus lari ke sini, lari ke sana, kan bikin pusing. Tenang. Jadi saya tidak usah datang ya, tidak usah datang. Hemat 5 juta. Aduh, terima kasih Bapak. Tolong. Tenang. Dibawa pulang. Maka itu saya akan kirim ke grup. Keluar jam 4 lebih dari Adiasa semua. Kita bisa memerintah orang untuk atur seperti itu. Dibawa, langsung bawa ke kargo. Sampai turun di sana, difoto, dikirimkan. Waktu naik angkat itu peti, muat di pesawat, di semua dikirim. Apakah kita lari kiri, lari kanan, bertengkar sini, bertengkar sana? Tidak. Duduk manis di atas meja, cukup telepon main. Ini loh Bapak Ibu yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Bukan kita jadi orang mengalami masalah, gerusa-gerusu, teriak kiri, teriak kanan, berkelahi sini, berkelahi sana, satu sama lain saling menyalahkan. Tidak, duduk manis, minta Roh Kudus pimpin. Bisa jalan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu tenang. Dia tidur. Tapi ini murid-murid Tuhan Yesus, tolong dikeluarkan kembali. Murid-murid Tuhan Yesus itu hebat. Mereka masih tetap ingat Tuhan Yesus. Dan mereka katakan perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Tolong dikeluarkan ayat 25. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah. Kita kalau ada punya masalah, jangan kita lari kepada manusia. Lari minta kekuatan. Tuhan, tolonglah. Kalau kau tidak tolong, binasa. Yang saya mau tekankan, Tuhan, tolonglah. Ada apa-apa, cari Tuhan. Jangan cari siapa ya. Cari siapa ya. Cari siapa. Cari Tuhan. Minggu lalu, saya katakan di dalam Kolose 3. Ayatnya yang pertama. Kolose 3 ayatnya yang pertama, tolong dikeluarkan. Kolose 3 ayat pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita ini adalah orang yang telah dibangkitkan. Tuhan Yesus mati dan hari ketiga itu dia bangkit. Kita terima Tuhan Yesus, kita telah dibangkitkan. Manusia lamanya sudah kita tinggalkan. Kita menjadi manusia baru. Kita ada apa-apa, kita cari Kristus. Cari, dia kata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari Tuhan. Pikirkan semua, karena Tuhan senantiasa berbuat yang baik.
Jadi yang saya perlu tekankan pada pagi hari ini, kita punya masalah, jangan kita lari kemana-mana. Yeremia 17 ayat 5, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Yeremia 17 ayat 6 dan 7, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan, Tuhan tolong saya, nanti kan Tuhan kasih hikmat. Kok harus pecahkan ini gimana? Seperti kemarin saudari Ivon berkata kepada saya, gimana ini? Saya juga bingung, apa yang saya mau jawab. Tapi Tuhan hanya taruh di dalam saya. Surat bertanya sama dia, surat dari polisi sudah ada panggilan apa tidak? Belum ada, ya sudah, tidak usah. Jangan pusing tidur. Cari dia, tanya dia. Maka itu kita itu dengan Tuhan harus ada hubungan baik. Harus ada hubungan baik. Jangan kita punya hubungan dengan Tuhan itu sebentar baik, sebentar tidak, sebentar baik, sebentar tidak. Itu namanya poco-poco. Sebentar rajin, sebentar tidak, sebentar rajin, sebentar tidak. Itu namanya poco-poco. Capek ini hidup. Cari Tuhan. Pak, saya sudah cari Tuhan. Tetapi kalau kehidupan kita masih poco-poco dengan Tuhan. Sebentar begini, sebentar begitu. Suam-suam kuku datang ke gereja jam malas. Tidak bisa ada hubungan. Yohanes 15 ayat ke-5. Coba. Yohanes 15 ayat ke-5. Pokok dan carang. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur. Dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya pertobatan. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau ada hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita, kita juga ada dalam naungan Tuhan. Ya, sudah tidak usah takut. Ada apa-apa kita teriak, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tahu nomor teleponnya Tuhan Yesus? Ada yang tahu di sini enggak? Telepon Tuhan Yesus. 333. Yeremia 33. Yeremia 3. Yeremia 33. Yeremia 29. Yeremia 33 ayat 3. Coba lihat. Itu teleponnya Tuhan Yesus. 333. Yeremia 33. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau kehendaki. Ada Pak, nomor teleponnya Tuhan Yesus. Kita berseru kepada dia. Tapi kalau kita mau berseru kepada dia, tentu Tuhan mau mendengar kita kalau kita berkenan. Seperti tadi saya saksikan anak kecil itu. Dia biar berseru bagaimana tidak berkenan, hidupnya model macam begitu. Keras kayak batu karang kayak gitu. Lihat saja dah kepingin. Mau kasih saja angpau wis malas. Rasanya wis mangkel lihat orang ini. Tapi kalau coba itu orang itu baik. Kita itu rasanya aduh lihat anak ini aduh sano. Ya, dia punya pergumulan. Kita lihat kita nangis, Tuhan tolong. Kenapa dia baik? Tapi kalau kita baik, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tadi yang saya berkata di dalam Matius 8, tolong dikembali. Ya. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau kau tidak tolong pasti binasa. Memang kita ini Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak tolong kepada kita binasa. Mau minta tolong manusia? Tidak. Kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak tolong, kita binasa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terus berusaha supaya jemaat Tuhan ini terus ada, dengar firman Tuhan, dirubah sama Tuhan. Supaya waktu menghadapi angin ribut yang saat ini kita tetap kuat. Bukan hanya sekedar kita datang gembala senang, tidak. Tetapi kita datang, kita harus mempunyai pertobatan. Kita datang, kita harus sungguh-sungguh kepada dia. Cari dia. Supaya waktu angin ribut, masalah persoalan datang, ada jalan keluar. Saya saksikan.
Hari Senin kita harus membayar listrik hampir 5 juta sekian. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah titipkan titip, saya bayar listrik ya 100. Saya bayar listrik 200, saya bayar listrik sudah titip. Ada itu uang semua yang harus bayar. Dan juga hari Senin, karena alat pada waktu itu yang untuk khotbah itu salah. Dan kita harus beli tambah uang lagi. Tapi Tuhan bilang, sudah jangan takut. Jangan takut, pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Senin waktu bayar. Tuhan bilang, orang ini jangan kau hubungi, orang ini jangan kau hubungi. Biasakan pasti kita muat di grup dan kita hubungi juga kepada beberapa. Tentu jemaat Tuhan. Tapi Tuhan ngomong kepada saya, jangan engkau hubungi. Saya harus nurut apa katanya Tuhan. Tapi kan saya kirimkan saja di grup. Pada waktu kirim ke grup, siang ada dana masuk 1 juta lebih, ada dana masuk 300.000. Ya cukup, tapi masih kurang. Dan harus membayar. Mau tidak mau harus membayar. Kalau tidak bayar, itu meter yang ada itu dikasih turun. Karena itu sudah komit. Karena kami pasang itu meter, sonder bayar. 128.000 naik saja begitu. Tiangnya begitu, itu karena kemurahan Tuhan. Tetapi ada konsekuensinya. Tidak boleh kita terlambat. Sip. Apapun. Namanya manusia kadang goncang. Saya bertanya, bagaimana dana? Yang dana kan hanya ada uang sekian yang masuk. Oh ya, total semua sekian. Masih kurang berapa? Masih kurang sekian juta. Ya sudah. Juga kadang manusia hidup masih dengan daging. Tapi ya sudah, saya tenang. Maka itu saya ngomong, Andre hanya ngomong kepada saya hanya bagaimana? Ini tidak bisa? Papa turun tangan? Jangan Pak, dia bilang. Masih ada waktu sampai jam 12 malam. Jangan Pak, masih ada. Papa turun tangan? Jangan. Kalau turun tangan kan saya angkat telepon. Ya, tapi tidak Pak. Tunggu Tuhan. Untung maka itu kita satu sama lain saling memberikan kekuatan. Tunggu Tuhan. Ya, oke, baik. Sampai jam 6, saya juga agak sedikit manusia. Tapi saya berusaha. Tapi dia kasih kekuatan saya. Sampai jam 6, bagaimana? Ya, dia bilang belum. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? 6 lebih sedikit. Dia katakan kepada saya, Papa, ini ada dana yang masuk, tapi dana ini untuk beli barang. Ini ada dana lagi dari sini, dan ini untuk beli barang. Barang ini saya boleh tunda, tapi besok saya harus beli. Karena harus kirim barang ini. Karena semua pembelian sekarang itu yang Anda lakukan semua kontan. Jadi sekarang ini bisa saya pakai dulu dana. Oke, kalau gitu tak bayar dulu. Bayar sudah saya bilang. Mumpung ada, tancap dulu. Bayar. Ya sudah, terlaksana. Amin. Ya. Hari ini selesai. Tapi Matius 6 ayat 34. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Benar kan? Matius 6 ayat 34 tolong dikeluarkan. Matius 6 ayat 34. Hari ini cukup untuk hari ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pegang baik-baik itu. Saya dapat itu. Sesudah selesai jalan. Tapi jalan besok pagi ini bagaimana? Harus bayar Bapak Ibu. Andre harus membeli barang karena kendaraan ini sudah harus berangkat untuk mengantarkan barang ini. Bagaimana? Ya sudah, tidak ada. Ya diam saja. Tenang. Dijalani saja. Kan masih ada hari. Belum selesai tutup. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu saya pikirkan yang di atas. Engkau sudah dibangkitkan, pikirlah yang di atas. Saya bantu keluarga dari Bapak Kristiani. Waktu saya bantu kurang lebih jam 4 lebih. Waktu peti itu sudah mau masuk, saya pergi kontrol. Itu kan saya pergi, itu kan saya mau nolong. Kontrol. Pada waktu saya kontrol, saya keluar dari sini dengan mobil baru keluar. Sus Esi. Bapak. Dia udah tahan mobil, aku ikut.
Tapi di situ ada WA masuk. Ada WA masuk, tolong WA-nya. Ada WA masuk. Inilah Tuhan yang saya mau menceritakan. Ya, ada, bukan itu, bukan. Ada WA masuk. Ya mana? WA-nya mana? Tidak ada. Bukan. Ah ini, sorry ya. Oke. Sore Pak Pendeta, tolong di WA nomor rekeningnya. Nah inilah kita melihat. Sore Pak Pendeta, tolong di WA nomor rekeningnya. Orang ini lama dengan saya tidak pernah berhubungan. Dulu pernah saya bantu dia, saya kreditkan dia mobil, dan sekarang mereka jadi angkutan yang cukup besar di pelabuhan. Tiba-tiba itu muncul. Dan waktu itu jam berapa ini? Jam 6, jam. Ya sudah, ini. Langsung ngomong begitu. Tentu pada waktu saya langsung kirim. Tapi saya telepon dulu orangnya. Saya telepon orangnya. Dan pada waktu saya telepon orangnya, dia tidak ngangkat. Karena mungkin dia berbicara sama saya, dia sungkan atau bagaimana. Bayangkan, mau memberkati tapi masih sungkan. Dia sungkan, dia mau berbicara sama saya, dia sungkan. Waktu saya telepon dia, tidak mau angkat. Ya sudah, tak kirim aja nomor rekening. Pada waktu saya kirim nomor rekening, 20 menit begitu, saya sedang melihat peti yang masuk di Adiasa, tiba-tiba itu muncul. Ayo, keluarkan. Ya, langsung transfer atas nama Tansiane, ini rekening gereja. Jumlah 10 juta. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 10 juta. Mungkin ada orang saksi dapat uang miliaran, dapat uang oke. Tetapi yang kami ini kan yang macam begini. 10 juta. 10 juta itu bukan uang kecil. Besar. Sebentar di belakang. Ya, ada nasi. Nasi paru. Dijual sama Ibu Retno. Tentu sekarang sudah ditangani anak kaum muda semua. Ya, Ibu Retno jual. Tidak laku, resiko, bawa pulang Ibu Retno. Dia harus untung. Kalau baik laku, untungnya berapa? Kita yang tahu, jual nasi. Untung berapa? Maka itu sebentar Bapak Ibu yang ada, ayo dukung semua. Ada kesatuan. Beli. Ya. Sebentar lagi, kemarin di WA, Bapak Budi ada jual bawang merah. Pak, kok gereja ini kok tempat dodolan? Tidak, ini untuk kesatuan, saling memberkati. Karena Pak Budi mengatakan, Pak ini 35.000 kalau di luar, sampai 30.000, ya sudah, kamu mau jual, ya jual saja. Setengah kilo mau 1 kilo, dimasukkan. Mau untung berapa itu bawang merah? Ya. Mau untung berapa? Pak Budi titip sama saya, beli. Ya beli kita, mau untung berapa? Untung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kalau 10 kilo baru berapa? 30.000. Sebentar lagi ada jual Ibu Greta lemper. Sebentar lagi ada jual risoles. Sebentar lagi dari Ibu Budi sudah lapor, ada jual serabi. Ada jual bolu kukus. Ditangani anak kaum muda. Saya dititipkan lagi kue dari Sumba. Orang yang dari Sumba, saya tahu macam begitu, dia bilang, Pak, di sana juga susah. Pak bisa tolong Pak. Ini kue dari Sumba Pak. Ini kue ini sudah terkenal, sudah sampai di Jakarta. Kue ini sudah terkenal, sudah sampai Surabaya. Yang kerjakan ini adalah kakak daripada pendeta Robert Louis. Mereka kerja kue. Dan kue ini sudah terkenal. Tolong Pak, titip Pak. Loh kalau tidak laku bagaimana? Tolongan Pak. Untung berapa? 1 pak 75.000. Ya memang itu namanya kue, bahasa Konghu bilang kue haphosu, kue tingtangsu, susu, semua su. Tolong titip, berapa? Untungnya berapa? Tapi kita melihat seperti ini. Tuhan bisa tiba-tiba kirim
uang 10 juta. Amsal 20 ayatnya yang pertama. Amsal 20 ayatnya yang pertama. Coba dikeluarkan. Amsal 20 ayatnya yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Hati raja, raja punya hati seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Tentu diingini kepada orang yang membutuhkan. Dialirkan kemana ia ingini. Tolong dengar baik-baik. Ya. Jadi Tuhan bisa atur. Jadi kita ini tidak perlu takut. Tuhan bisa kasih. Coba kita bayangkan. Bukan saya bilang Bapak Ibu udah usah jual rugi, susah gini-gini, tidak. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan. Coba kita melihat Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Kita berusaha jadi anak Tuhan supaya kita dicintai sama Tuhan. Cintai Tuhan, kehidupan kita ini membawa berkat untuk Tuhan, menjadi berkat untuk Tuhan. Sehingga Tuhan mencintai kita. Pada waktu tidur pun Tuhan kasih. Apakah kita sudah termasuk bagian orang yang dicintai Tuhan? Sudah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Matius 8. Ayat 25. Maka datanglah murid-murid. Membangun dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Jadi benar kalau Tuhan tidak tolong kepada kita, kita akan binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu hai orang yang kurang percaya. Sekali lagi dia katakan, ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin. Danau itu, angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kenapa kamu takut? Hai anakku, kamu yang kurang percaya. Yang saya mau berbicara tentang takut dulu. Ingat di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ada tertulis kurang lebih 365 kali tentang takut. Saya berharap firman Tuhan ini betul-betul bisa menjadi berkat tentang takut. Tuhan katakan di dalam hati saya, kasih tahu jemaat Tuhan, jangan takut. Teristimewa kepada orang-orang yang ada di dalam jalannya Tuhan. Sekali lagi bukan orang yang di luar Tuhan. Orang yang suam-suam, orang yang dosa tetap kompromi dengan dosa, orang yang tidak taat tetap jalan tidak taat, orang yang pemberontak tetap pemberontak. Itu tidak berfungsi firman Tuhan ini, Tuhan bilang. Yang berfungsi kepada orang yang benar, pendengaran yang takut akan Tuhan yang setia. Tuhan katakan di sini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kita punya persoalan. Banyak yang takut. Usaha yang saat ini sedang goncang. Maka itu Tuhan katakan angin ribut diredakan. Takut. Rumah tangga. Takut. Ekonomi. Takut. Yang terakhir. Pasangan hidup takut. Pasangan hidup takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi tadi Yeremia 29. Tuhan selamanya tidak suruh kepada kita itu jomblo terus. Tuhan bilang kamu harus mempunyai pasangan hidup. Tidak baik kalau kamu sendiri. Kita ini bukan pastor. Ya. Tidak baik
Tapi kalau sudah memang terjadi seperti itu, ya mau bagaimana lagi. Tetapi Tuhan sudah minta sama kita. Tuhan minta supaya kita supaya satu sama lain saling menolong. Suami menjadi imam, menjaga istri, anak-anak. Istri juga harus satu. Tuhan tidak mau. Jadi kita ini tidak perlu takut Bapak Ibu di dalam hidup ini. Khusus anak-anakku. Kalian ini jangan takut. Kenapa kok saya sudah umur sekian? Kok takut? Mana pasangan hidup? Kok jomblo terus? Tidak. Tuhan bilang apa? Chung Yu Itien. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 coba kita melihat di sini. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan akan berikan kepada kita. Masa sampai tua kita jomblo terus? Ya kalau memang Tuhan berikan karunia tidak menikah ya sudah, mau bilang apa. Tetapi jangan kita paksa. Berapa banyak orang paksa. Saya sudah seperti begini, wes tak tabrak kayak sudah. Jangan, dah enak ini hidup. Kita tunggu waktunya Tuhan. Maka itu ada pujian, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Sudah, tunggu waktunya. Jalan saja. Nanti Tuhan akan pertemukan semua. Dan Tuhan berikan itu tidak pernah salah. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan. Yang melayani Tuhan. Yang setia sama Tuhan. Yang tidak pernah bermacam-macam. Tuhan pasti siap tulang rusuk yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai karena kita gegabah, kita tidak ada punya penguasaan diri, kita tidak punya kesabaran, kita paksa kita ambil yang salah. Orang dapat salah seumur hidup engkau akan susah. Orang dapat salah seumur hidup engkau akan susah. Bahasa Hong Kong bilang, huhum ho itsaikum. Hukum ho itsaikum. Engkau dapat suami yang tidak baik seumur hidup engkau akan susah. Engkau dapat istri yang tidak baik seumur hidup engkau akan susah. Jadi lebih baik kita tunggu dulu. Tanya sama Tuhan. Tuhan bagaimana? Saya kan senantiasa. Saya ini orang bilang, om kok panggil tante kok oma. Belum ada cucu, tak imani. Supaya ada cucu, tak imani. Loh kok kan belum ada cucu, tak imani. Oma, dah apa-apa wis. Ya untung tante dah marah-marah. Tapi kalau oma gitu, dah marah dia. Ada orang kalau sudah di umurnya agak tinggi sedikit, dia dah mau. Ya karena dia ini, oma, ya sudah ada apa-apa. Tak imani. Orang kalau punya cucu baru dipanggil oma. Oma Ripa. Ya kan? Sudah punya cucu. Tante, oma, ada orang panggil. Ya dah apa-apa tak imani. Ayo nyok. Papa ini kepingin loh nyok. Kepingin, bukan tidak kepingin. Sampai tidak ada cucu. Tak cucu anak di sini, tak itu anak cucu saya aja. Ya memang juga anak cucu saya. Tapi saya ngomong, dia bilang, Pak tunggu. Sabar Pak. Hati ini kalau kita paksa. Jadinya tidak baik. Tunggu. Tuhan pasti kasih ketemu. Tuhan sudah siapkan. Jangan pikiran papa tanamkan kepada saya. Jangan, sabar. Saya tahu papa butuh cucu. Saya tahu papa butuh mantu. Saya kalau sudah omong sama Kesia, Kes, kamu kalau kawin nanti, kamu udah usah kemana-mana. Kamu tinggal di gereja saja melayani Tuhan lah. Ya, dengan koko akor. Gak usah ini, tinggal sama-sama melayani. Ya, papa kepingin ada anak perempuan. Papa kepingin ada mantu. Papa kepingin ada cucu sama-sama.
Karena kita satu saat akan jalan tua sudah. Tapi gimana untuk mau mendapatkan? Kami senantiasa berkonsultasi dengan istri, ya apa? Kadang kita malu dari keluarga, ngomong, ya apa? Semua sudah punya cucu, kamu saja anaknya belum berpacaran. Ya, apalagi kalau Pak Subianto sudah ngomong, Anda mau cari apa? Umur nanti sudah umur. Ya, nanti kau sudah umur 40, 50, kau dipanggil Tuhan, anakmu masih kecil main di bawah peti. Saya pikir-pikir juga betul, maka itu Alek dulu ambil keputusan, ya kawin. Ya saya juga berpikir, setiap kali saya berdoa untuk anak saya habis doa pagi, tak pegang tulangnya. Saya lapar, kadang tulangnya sudah mulai keluar, kadang tulang-tulang tuanya yang keluar. Loh benar, di belakang orang kalau seumpama masih muda-muda kayak gitu tulangnya kasih rata. Ini kalau sudah agak umur tulangnya sudah mulai tua-tuanya keluar. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kadang Tuhan terus sungguh, nggak pikir dan nangis, ini sedih loh. Sedih Tuhan, kadang tak pegang dia punya kepala, saya goyang. Kalau Kesia belum, masih umur 20, sabar dulu. Ya, kalau Anda tak pegang kepala ya. Dalam nama Yesus, dia goyang, dia diam, dia goyang. Cuma Bapak Ibu dah lihat, dia goyang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukakan pikirannya, bukakan hatinya, dalam nama Yesus. Dia begini aja terus, bayang. Umur 32 masih tetap begini, bapaknya goyang, dia goyang terus juga. Lo benar, aduh kewalo. Kasih Tuhan jodoh. Kasih Tuhan jodoh. Tak goyang sama saya. Sampai kemarin saya melihat itu anak kecil. Andre dalam hati. Kalau kau cari dari luar kau belum tahu. Kau ketemu anak yang model macam begini. Waduh mati. Saya tak minum saya. Ya kan, mati. Anak Tuhan, tapi tidak dipreteli mereka dagingnya. Cuma datang berkat, pulang berkat, pulang. Tapi kalau di sini dibentuk terus, bongkar terus. Ini 3 jam sore, 3 jam lagi. Inoni, ya benar. Seperti begini. Saya bilang ini, saya lihat ini anak kemarin. Loh, dalam hati saya omong sama istri saya, loh, yang saya takut. Kalau kita ketemu macam begini, saya bilang, iki pulang, kau ditanduk, aku ditanduk, dikepui kita setiap hari. Wes goyang kayak gini, terus kayak gini, ketemu orang kayak gini. Iki daging ini. Ya saya goyang sama dia kalau doa pagi. Tak goyang kepala ya. Rambutnya tertangkap begini, makanya lihat kalau doa pagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang doa pagi, lihat habis doa pagi kalau sudah keluar Anda punya rambut kan persis burung kakak tua, yes. Karena apa pegangin kau dalam nama Yesus, dia pasrah, karena kepingin, tolong Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong Tuhan. Apalagi sekarang masa pandemi, kalau menikah tidak usah keluar uang banyak. Keluar gereja, makanan langsung, makanan roti dari Ibu Wulan, nasi drop Ibu Greta, nasi dari Bu Retno, semua 300 bungkus, selesai ibadah, selesai bagi-bagi, aman. Dah miskin bikin pesta lagi, mau bikin pesta kita alas, udah boleh, jadi cukup di gereja, diberkati di gereja. Dah miskin orang tua. Kalau zaman-zaman dulu miskin semua orang tua, habis keluar gereja, mulai pesta di sini, pesta sini, pesta. Sekarang sudah enggak. Maka Alfred bilang, Om, Andre dengan saya nasib. Sudah, pesta di gereja akan selesai. Di belakang ada taman, mau kasih ini, oke. Persemanan dari siapa? Ibu Greta. Persemanan dari siapa? Ibu Wulan. Persemanan Bu Retno. Cinyo bilang aku S2 dah bawa aku kacang hijau ya kan. Repot. Sudah kan? Sudah.
Nggak usah susah-susah. Alek dulu menikah, habis menikah sini bingung bayar hotel lagi, ya apa? Untuk angpau cukup, kalau udah cukup angpau, selesai kawin besok tukang hotel datang tagih, lo, belum bayar debt collector muncul. Datang mana? Simanjuntak, bayar pula kau. Kok kena lopung dah Simanjuntak? Kau tahu? Oh ya wes mundur. Kok kena namanya Yulinda Simanjuntak? Oh tahu? Ya sudah. Bapak Ibu, jangan takut. Pada satu saat hari Senin, 2 pagi, 4:30 saya sudah datang. Baru saya duduk di sini. Saya baru duduk begini. Ini saya biasa duduk sini untuk lihat AC datang. Saya duduk di sini, langsung saya nangis. Dengar baik-baik, saya langsung nangis. Tuhan bilang kasih tahu mereka sabar. Sabar Tuhan bilang. Kasih tahu mereka sabar. Sabar. Aku akan siapkan yang terbaik. Sabar. Orang yang sabar itu subur. Jangan kesusu. Jangan tabrak sini, tabrak sana. Nanti repot. Sabar dulu. Bagaimana kalau udah kawin? Kalau memang Tuhan izin udah kawin ya sudah. Ibunya mohon maaf, kepingin. Enggak ya. Sudah umur, biar sudah hidup sendiri. Ada beberapa ibu-ibu kita di sini. Sudah. Tapi kalau Tuhan sudah siapkan, pasti Tuhan atur. Jadi yang Tuhan taruh di dalam hati saya, jangan takut. Coba Yesaya 43. Yang Tuhan taruh kepada saya, Yesaya 43. Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang kelima. Yesaya 43 ayat kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu. Loh, anak cucu Tuhan sudah siap. Anak cucu. Loh ini tiba-tiba rema. Jangan takut kau Herman sebab aku ini menyertai engkau. Loh. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Loh, ujung. Dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Anak cucu Tuhan sudah siap. Iya kan? Ibu gembala sudah siap. Loh, saya kadang itu ada popo-popo yang ada Kesia punya semua gini. Loh ini popo bukan apa-apa untuk Andre katanya. Anaknya Andre. Loh, ada kereta surung itu beli 15 juta. Tapi jangan rame-rame. Ya, ponakan saya beli itu 15 juta pakai mesin. Shit, disimpan saja di belakang. Loh, saya dalam hati ini untuk cucu saya ini. Ya, benar. Anak cucu Tuhan sudah siap, jangan takut. Kita tidak usah takut, Tuhan sudah gini. Ini loh, ini firman, ini nubuat. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Herman, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Sing penting gembala yang baik domba-domba ini. Ya. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Pak orang timur, Pak. Iya kan? Seperti Esi, timur. Ya kan, tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Benar. Ini saya imani loh. Ini firman saya imani betul-betul. Loh iya benar Bapak Ibu. Siapa yang tidak kepingin? Benar. Saya juga kepingin. Kesia kalau sudah umur 23, 24 sudah menikah dapat anak cucu. Oh mamanya juga gini, tapi serampas-rampasan sama maknya yang di sana, gitu loh. Ya tapi sudah saya bilang Kes di sini aja Kes, aman Kes sama papa. Cucunya tak muat di sini, jalan. Dulu saya pernah ngomong, saya pernah punya mobil Alphard. Saya ngomong sama Andre, Nyo, Kes, sian iki motor tak beli mobil Alphard. Nanti kalau sudah Andre sudah punya istri, punya anak, ya. Andre yang bawa mobil, istrinya ada di depan bagian kiri.
Saya dengan istri saya di bangku tengah, 2. Kesia dewean di belakang. Ono cucu, main dengan cucu. Cucu naik di Kong punya kepala. Kong goyang. Lah, loh, ini kan kita imani, senang dah? Senang dah? Senang dah? Coba saya kepingin tanya, senang dah? Mau minta apa cucu dikasih? Kong minta ini, Kong minta ini. Loh, Pak Budi laksana. Semua drum dibeli, segalanya musik dibeli, dikasih sama Gwen. Ini untuk Gwen. Drum suruh dong dong dong, Gwen dong. Gitar sudah disiapkan semua. Loh iya, senang loh kalau punya cucu itu. Amin. Yesaya 43 ayat 5. Amin. Wow. Amin. Iya betul. Coba yang ibu-ibu yang kepingin cucu. Jangan Bu Retno bilang, Pak aku butuh cucu juga Pak, itu lindung si Cili dulu. Belum. Cucu bilang, Leoni bilang saya butuh cucu, sabar ime si Cili kok. Sabar. Jadi, nah kembali lagi, sudah selesai, ada ayatnya yang tutup. Ya, ayat tutup. Matius. Haleluya. Imani ya. Kita semua ya. Matius Matius 8 ayatnya yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghentikan angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. 27. Dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Heran orang-orang ini. Angin, badai, semua takut. Zaman Yunus sudah dibuang, masuk di perut ikan. Tuhan kasih teduh itu laut. Sama juga ini. Heran orang. Maka itu kita yang saat ini, kita berdoa sama Tuhan. Tidak usah kita takut. Khusus ibu-ibu yang sekarang dalam rumah tangga. Khusus bapak ibu yang sedang berusaha. Khusus anak-anak kami yang ada di sini yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pasangan hidup Tuhan siapkan. Jangan kita berpikir kita jomblo langsung kita tabrak, siapapun kita masuk. Ahmad pun kita tarik, Abdullah pun kita tarik, segala semua. Nanti kita geretkan kepada dia, jangan. Tunggu, sabar. Engkau akan lihat Tuhan akan siapkan semuanya. Tunggu, sabar. Engkau akan siapkan semua. Tuhan akan buat semua pas pada waktunya. Indah. Kadang orang bingung. Bagaimana ini? Susah. Mau dapat kerjaan di mana? Susah. Tapi Tuhan bisa buat. Saudara Alfred, dia katakan kepada saya, susah. Tidak ada. Tapi tiba-tiba ketemu dengan seseorang, berbicara segala semua, omong fine segala semua, teken kontrak. Minggu depan dia sudah mulai kerja per satu proyek. Ya. Sudah bisa kerja satu proyek, ya puji Tuhan. Kita bapak, kita lihat anaknya sudah bisa kerja, bagus. Sudah ada proyek-proyek yang sudah disiapkan untuk anak-anak kita. Saya berdoa. Dari bosnya itu ngomong, cari orang yang khusus bagian marketing yang dan lain-lain. Gajinya diangkatkan double. 0 kita berdoa, 0 dipindah. Sudah siap CV-nya semua? Ya. Tuhan pikir, mada gimana? Yang penting kita setia. Ina yang seperti macam begini aja sekarang udah kerja. Loh, saya pikir-pikir, Ina mamae, kerja sekarang. Yang masih pun takut-takut kayak gini-gini kerja. Sudah kerja. Saya percaya anak-anak kita segala semua. Saya bilang, Noldi, engkau pindah dari sini, kedudukanmu
kasih kepada si Gal ini. Ya, kasih sama dia. Kamu ngomong, saya pindah, saya keluar, tetapi saya pengganti ada. Jangan takut, lebih hebat daripada saya. Ngomong begitu. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, jadi jangan takut ya, angin ribut diteduhkan ya. Oke, saya minta pemusik singa. Oh haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan